Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Ibnu Abbas yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat, dalam keadaan masih memiliki iman, memiliki Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala hidupkan kita di atas Islam dan Allah matikan kita di atas Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan juga kepada seluruh umat beliau yang tetap teguh berpegang dengan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Insyaallah, seperti biasa kita masih melanjutkan pembahasan terkait al-qawaid al-Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang diambil dari Al-Quran yang bisa kita pegang di dalam kehidupan sehari-hari. InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan Al-Qa'idatul Tsalitsatu wal Arba'un, kaidah yang ke-43. Ini kaidah luar biasa, kaidah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan bahwa setiap jiwa kita mesti punya penyakit ini, dan siapa yang mendapatkan perlindungan dari Allah dari jeleknya penyakit ini, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Saya sampaikan bahwa kaidah ini sangat penting. Kaidah ini Allah menyanjung, Allah memuji orang-orang yang dilindungi dari jeleknya penyakit yang memang sudah menjadi tabiat manusia, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam dua ayat di dua surat yang berbeda. Surat Al-Hasyr yang pertama dan yang kedua surat At-Taghabun. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini kaidah yang dijadikan oleh penulis sebuah hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Penyakit itu adalah syuh. Penyakitnya namanya syuh. Apa artinya? Kalau di mushaf atau di Al-Quran
diartikan sebagai kikir. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga, dilindungi dari kekikiran dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi sebenarnya arti syuh itu bukan hanya kikir. Allah Subhanahu wa ta'ala seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penyakit ini, penyakit syuh ini adalah penyakit yang sudah menjadi tabiat manusia. Penyakit ini adalah penyakit yang sudah menjadi tabiat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh, dan telah dijadikan penyakit syuh ini sebagai tabiat jiwa-jiwa manusia. Artinya setiap jiwa tidak bisa lepas, erat kaitannya dengan penyakit ini. Maka siapa yang dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah dari penyakit ini, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya baca ayat atau kedua ayat, saya ingin bacakan tentang khataru hadhihi sifat. Khataru hadhihi sifat. Bahayanya sifat ini. Bahayanya sifat syuh atau yang diartikan sebagai kikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya sampaikan dua hal atau tiga hadis. Penyakit ini dan iman itu nggak bisa ketemu dalam hati seorang hamba. Lihat ini. Mungkin gambarannya, gampangnya adalah sebagaimana air dan zait, air dan minyak nggak bisa ketemu, maka seperti ini pula sifat ini dalam hati manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis rawahun Nasa'i wa sahhahul Albani, dan disahihkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Beliau bersabda, la yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Tidak mungkin ketemu, nggak mungkin bareng, nggak mungkin bersama, nggak mungkin bertemu. Dua hal. Yang pertama, ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi jawfi abdin abadan. Nggak mungkin ketemu, nggak mungkin bersama. Pertama, ghubaru fi sabilillah, debu di jalan Allah, nggak mungkin ketemu. Maksudnya debu di jalan Allah adalah kiasan dari ikut jihad lah gitu. Wa dukhanu jahannam, dan asap neraka jahanam ini nggak ketemu. Berarti ini apa namanya, fadilah besar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan jihad. Orang yang berjihad di jalan Allah mengikuti syariat, tentunya syarat dan ketentuan berlaku. Jihad yang sesuai dengan perintah Nabi Muhammad, sesuai dengan koridor syar'i, maka tidak akan ketemu orang yang jihad dengan asap neraka jahanam, artinya nggak masuk neraka. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau melanjutkan sabdanya, wala yajtami'u syuh wal imanu fi qalbi abdin abadan, dan tidak mungkin ketemu untuk selama-lamanya di dalam hati seorang hamba sifat syuh dan iman. Kalau ada syuh, imannya berarti nggak sempurna. Karena nggak bisa ketemu antara syuh dengan al-iman, antara sifat ini dengan al-iman. Kalau mungkin diartikan tadi kikir, walaupun mungkin arti tepatnya nanti akan saya sampaikan. Lihat ini bahayanya penyakit asyuh. La yajtami'u syuh wal iman fi qalbi abdin. Bahkan Nabi Muhammad tidak sampai di sini, beliau menambahkan lagi abadan, selama-lamanya nggak ketemu.
Ini yang pertama. Yang kedua, tentang bahayanya penyakit ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwa ada 3 penyakit yang membinasakan. Salasun muhlikat. Ada 3 penyakit yang membinasakan. Hati-hati nih penyakitnya. Mungkin kalau kata Pak Dokter sudah kronis, harus segera untuk diamputasi, harus dipotong segera agar tidak menyebar. Penyakitnya sudah stadium 10, bahaya. Muhlikatun salat, kata Rasulullah SAW, ada 3 hal yang membinasakan. Syuhun muta'. Yang pertama, syuhun muta', penyakit syuh yang diikuti. Sudah ada penyakit di dalam dirinya, sudah ada sifat ini di dalam dirinya, dan dia mengikuti apa yang dibisikkan oleh penyakit ini, dia ikuti. Yang kedua, kata Rasulullah, wa hawa muttaba', dan hawa nafsu yang juga diikuti. Jadi mengikuti hawa nafsu ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah min thalathin muhlikat, di antara salah satu dari 3 hal yang membinasakan. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri, bangga dengan dirinya, merasa dirinya paling segalanya, maka ini juga hal yang membinasakan. Yang ingin saya garis bawahi adalah poin yang pertama, fasyuhul muta', rasa atau sifat kikir, sifat syuh yang diikuti dan yang ditaati. Ini bahaya. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, rawahu Abu Dawud dan Imam Ahmad, dan disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir, an Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wasyuh. Lihat ini bahayanya penyakit ini kalau ditaati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti, iyyakum wasyuh, hati-hati kalian dengan penyakit syuh, hati-hati kalian dengan penyakit syuh ini. Kenapa penyakit ini? Beliau mengatakan, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena penyakit syuh ini yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya syuh ini membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Mereka binasa karena penyakit ini, maka hati-hati, kata Rasulullah, jangan sampai penyakit ini juga membinasakan kalian. Rasulullah SAW melanjutkan, amarahum bil qati'ah faqata'u, penyakit ini menyuruh mereka, orang-orang sebelum kalian, untuk memutus tali silaturahmi. Mereka putus tali silaturahmi. Amarahum bil fujuri fafajaru, dan penyakit ini juga perintah kepada mereka, menyuruh mereka untuk berbuat maksiat, mereka pun berbuat maksiat. Ini bahayanya penyakit syuh. Dan penulis kitab ini, Syekh Umar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa penyakit ini memang nempel di hati semua jiwa. Tadi hadisnya atau ayat yang menjadikan dalil bahwa penyakit ini nempel di setiap jiwa adalah firman Allah, wa uhdiratil anfusus syuh. Dan memang penyakit ini sudah jadi watak manusia, medit, bakhil, kikir. Ini diantara salah satu sifat yang memang sudah ada, yang Allah masukkan dalam jiwa seorang manusia. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, hadhil qa'idah al-Qur'aniyah al-muhkamah fi babil akhlaq laha silatun qawiyyatun bitarbiyatil qalbi wa tazkiyatihi, kama anna laha silatan bi'alaqatil insani bi ghairihi minan nasi. Kaidah ini, kaidah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ini, yang memang secara zahirnya kita lihat bicaranya tentang masalah akhlak, memiliki kaitan yang sangat
erat tentang tazkiyatun nufus. Saya pernah sampaikan di tempat ini, dan ini juga kaidah bahwa tazkiyatun nufus, bahwa tazkiyatun nufus itu pembersihan diri, pembersihan hati dari segala hal yang menjadi penyakit hati. Ini suatu hal yang sangat besar. Allah menaruh perhatian tinggi masalah tazkiyatun nufus. Beliau menyampaikan di sini, di dalam Al-Quran tidak ada suatu hal yang Allah bersumpah banyak melebihi kaitan dengan tazkiyatun nufus. Saya pernah sampaikan, Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah sampai 11 kali untuk berbicara tentang masalah pentingnya tazkiyatun nufus. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, sampai ke 11 sumpah. 11 kali sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Kemudian was-sama'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsi wama sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. 11 kali atau 10 kali Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi matahari, demi bulan, demi malam, demi siang, demi langit, demi bumi. Allah bersumpah, bisa dilihat nanti. Kemudian isi sumpahnya adalah qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang membersihkan hatinya, dan sungguh merugi orang yang mengotori hatinya. Ini pentingnya tazkiyatun nufus, pentingnya memikirkan dan memperhatikan masalah hati. Karena Allah saja menaruh perhatian dengan 11 kali atau 10 kali itu Allah tadi bersumpah. Maka kaidah ini adalah kaidah yang sangat penting, karena kaidah yang kaitannya dengan hati, kaidah yang kaitannya dengan tempat yang sangat berat untuk kita latih. Karena hati ini berbolak-balik, sore pingin ini, mungkin belum sore, baru beberapa menit sudah berubah lagi. Tadinya kita mau ikhlas, lihat orang datang, akhirnya berubah menjadi tidak ikhlas. Ibadahnya belum selesai, sudah berubah niatnya. Maka insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk berbicara tentang masalah ayat wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, saya bacakan 2 ayat. Wa hadhil qaidah waradat fi kitabillahi fi mawdi'aini itsnaini. Allah berfirman, dan kaidah ini ada di dalam 2 firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam 2 tempat. Yang pertama tentang redaksi pujian Allah untuk orang-orang Ansor. Orang Ansor adalah orang yang tinggal di kota mana, Ghazi? Ansor. Ada Ansor, ada Muhajirin. Kaum Ansor adalah kaum yang tinggal di kota Madinah. Kalau Muhajirin yang dari kota Makkah. Allah memuji orang-orang Ansor. Beliau mengatakan, belum pernah dunia mendengar kisah ini. Saking luar biasanya kisah yang terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Dunia kayaknya sekali aja tuh mendengar kisah ini, tentang bagaimana para sahabat Nabi Muhammad SAW berusaha menjauh dari penyakit syuh ini, dan mereka melakukan amalan yang sebagai lawan kata dari syuh, yaitu ithar. Ya, nanti kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang sudah tinggal di kota Madinah, yaitu kaum Ansar, dan mereka juga sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbuna man hajara ilaihim,
Mereka mencintai orang-orang yang datang hijrah kepada mereka. Mereka mencintai orang-orang Mekah yang datang menuju Madinah. Pertama, ini sifat mereka. Mereka mencintai orang-orang muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka ketika orang-orang muhajirin datang menuju Madinah, orang-orang Mekah yang hijrah menuju Madinah, orang-orang Madinah mencintai mereka dan memberikan apa yang mereka miliki untuk saudara mereka dari kalangan muhajirin. Dan ketika mereka ngasih, la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka ketika ngasih ini benar-benar sudah kayaknya nggak butuh lagi. Padahal yang mereka kasih ini masih sangat mereka cintai. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mementingkan orang lain di atas dirinya sendiri, padahal mereka ketika itu masih sangat cinta, masih sangat butuh, masih sangat ingin memiliki hal tersebut. Tapi demi saudaranya mereka berikan. Mereka nggak kikir, mereka nggak bakhil, mereka nggak, kalau bahasa ayah saya dulu, extra jos. Kenapa kok extra jos? Gambarnya extra jos itu gegem. Mereka nggak gegem. Mereka benar-benar tangannya buka. Silahkan nanti kita akan lihat bagaimana hadis yang lain yang menggambarkan tentang bagaimana ithar para sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga, dijauhkan oleh Allah dari kikirnya dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Saya bacakan ayatnya dulu. Kemudian yang kedua, fi surati Taghabun fi siyaqil hadis an fitnatil amwali wal auladi wal azwaj, yaitu dalam surat At-Taghabun redaksinya Allah berbicara tentang fitnah, ujian harta, ujian anak, ujian istri atau ujian pasangan. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14 sampai 17, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara anak-anak kalian, kelak ada yang menjadi musuh bagi kalian semua, maka berhati-hatilah. Harta kita kelak ada yang bisa menjadi musuh. Istri kita ada yang bisa menjadi musuh. Anak-anak kita ada yang bisa menjadi musuh bagi kita semuanya. Hati-hati. Sekarang kita mungkin mencintai anak, sekarang mungkin kita mencintai istri, sekarang mungkin kita mencintai pasangan, sekarang kita mungkin mencintai harta, tapi ternyata besok di hari kiamat kemungkinannya ada mereka semua menjadi musuh bagi kita semua. Maka hati-hati, kata Allah. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika engkau memaafkan mereka, berlapang dadang kepada mereka, memaafkan kesalahan-kesalahan mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Pengasih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Wallahu indahu ajrun azim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang besar. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebisa kalian, semampu kalian. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Dengarkan kata Allah, taati perintah Allah, dan infaklah, hal itu baik untuk diri kalian semuanya. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa dijaga, dijauhkan oleh Allah dari kikir dirinya, sifat kikir yang ada pada dirinya, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ini dua ayat yang disebutkan kaidah tersebut, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ikhwan fiddin, tadi saya sampaikan di awal bahwa penyakit ini nempel di hati. Penyakit ini bawaan, gharizatan fin nafs, kata beliau, walamma kana syuh gharizatan fin nafsi, gharizatan fin nafsi adhafahu Allahu ila nafs. Wa may yuqashuha nafsihi, Allah menyandarkan penyakit ini kepada jiwa. Wa may yuqashuha nafsihi, ini menunjukkan bahwa kana syuhu gharizatan fin nafs, bahwasanya penyakit syuh ini nempel di setiap jiwa.
Berarti tugas kita berusaha semaksimal mungkin untuk berlepas diri dari penyakit ini. Wa hadza la ya'ni annahu la yumkinul khalasu minhu, balil khalasu minhu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Ikhwani fiddin, Nabi Muhammad tadi saya sampaikan dalam 3 hadis tentang bahayanya penyakit syuh. Penyakit syuh ini yang menjadikan orang memutus tali silaturahmi. Penyakit syuh ini yang menjadikan orang bermaksiat. Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan penyakit syuh ini adalah penyakit yang membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ada seorang salaf, namanya Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi Muhammad SAW. Wa huwa yatufu bil baiti wa yaqul. Beliau ketika tawaf doa kepada Allah. Apa doanya? Beliau mengulang-ulang doa ini aja. Rabbi qini syuhha nafsi, Rabbi qini syuhha nafsi, la yazidu ala dhalik. Beliau hanya doa, ya Allah, jagalah jiwaku, jagalah diriku dari syuh diriku ini, dari penyakit ini ya Allah. Ya Allah, jagalah diriku dari penyakit syuh ini ya Allah. Ya Allah, jagalah diriku dari penyakit syuh ini ya Allah. La yazidu ala dzalik. Beliau enggak nambah doa kecuali hanya doa ini aja. Faqila lahu fi hadza. Ditanya, wahai Abdurrahman bin Auf, kenapa doamu hanya itu aja? Kenapa engkau tidak nambah doa lagi? Apa kata beliau? Faqala idza wuqitu syuhha nafsi lam asriq walam azni walam af'al muharraman. Kalau seandainya jiwaku ini, seandainya aku dijaga oleh Allah dari jeleknya penyakit syuh, maka aku tidak mencuri, aku tidak berzina, dan aku tidak melakukan hal-hal yang haram. Gampangnya berarti dari doanya Abdurrahman bin Auf bisa kita ambil pelajaran. Kalau seandainya aku dijaga dari penyakit syuh, aku nggak nyuri, aku nggak zina, aku nggak melakukan hal-hal yang haram, berarti penyakit syuh ini adalah motor penggerak seorang itu untuk memaksiati Allah Ta'ala, yang menjadikan seorang hamba tergerak untuk maksiat, diantaranya penyakit syuh ini. Makanya beliau doa, ya Allah, jauhkan aku dari penyakit syuh ini. Ulangi lagi, ulangi lagi. Ditanya, kenapa kok doamu cuma itu, nggak nambah-nambah? Kata beliau, seandainya aku dijaga oleh Allah, jika aku dijaga oleh Allah dari penyakit ini, aku nggak nyuri, aku nggak zina, aku nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, maka penyakit ini seperti ibaratnya salah satu di antara motor penggerak jiwa untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung jika seorang dijaga oleh Allah dari buruknya penyakit ini, artinya dia bisa tertahan insya Allah dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan pengertian syuh ini tadi, mungkin di Al-Quran diartikan sebagai kikir, tapi di sini beliau mengatakan syuh itu artinya adalah ya'muru bi khilafi amrillahi wa rasulih. Syuh itu penyakit yang menyuruh untuk menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Itu syuh. Allah memerintahkan sholat, maka syuh ini penyakit yang memerintahkan kita untuk jangan sholat. Allah perintahkan kita untuk baca Quran, maka penyakit ini memerintahkan kita untuk tidak baca Quran. Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil, maka penyakit syuh ini memerintahkan kita untuk berbuat zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim, maka penyakit ini memerintahkan kita untuk memutus tali silaturahim. Intinya penyakit ini ya'muru bi khilafi amrillahi wa rasulih, memerintahkan sesuatu yang menjadi lawan dari perintah Allah. Jika Allah memerintahkan A, maka penyakit ini memerintahkan lawannya. Ya, bahayanya penyakit ini. Kemudian kata beliau, wasyuhhu ya'muru bidzulmi wa yanha 'anil ihsan.
Dan penyakit syuh ini juga memerintahkan untuk selalu berbuat zalim dan tidak berbuat baik, dan melarang untuk berbuat baik. Suka zalim kepada orang ini karena bisikan dari penyakit syuh. Allah perintahkan untuk jangan berbuat zalim, Allah haramkan untuk berbuat zalim, tapi ternyata penyakit ini memberikan was-was, memberikan bisikan agar kita berbuat zalim kepada orang. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini pengertian syuh. Wa min al-amtsilah. Sekarang kita masuk, karena sedikitnya waktu, masuk beberapa contoh-contoh yang menunjukkan tentang kaidah ini, bahwa kaidah orang yang dijaga oleh Allah dari penyakit syuh, maka dia orang yang beruntung. Yaitu tentang sahabat Nabi Muhammad yang tadi telah dibacakan ayatnya dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan seterusnya. Beliau mengatakan, ma wadhahathu ayatul hasyr minal manqibatil azimah. Allah memuji sahabat-sahabat Ansor yang mereka membuka pintu rumah mereka, membuka hati mereka untuk saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin, walaupun sedikitnya sesuatu yang mereka miliki di rumah. Saya tidak perlu bacakan ayatnya kembali, saya ingin bacakan. Fata'ammal hadhil a'malil qalbiyah. Perhatikan amal yang dilakukan sahabat Ansor, amal-amal qalbiyah yang dilakukan oleh sahabat Ansor yang Allah puji mereka semua. Kenapa sahabat Ansor ini dipuji oleh Allah? Yang pertama, karena mereka mencintai kaum muhajirin yang datang menuju Madinah. Yang kedua, mereka ketika ngasih nggak ada rasa berat ketika ngasih. Kemudian yang ketiga, mereka memiliki sifat ithar, mementingkan orang lain dalam masalah dunia. Saya ketika membaca contoh ini luar biasa, merinding. Rasulullah SAW, saya baca ringkasnya saja. Rasulullah SAW, beliau punya tamu. Kemudian beliau nanya sama sahabat-sahabatnya, siapa yang malam hari ini bisa menjamu tamu saya? Langsung tanpa pikir panjang, itu enggak ngebel istrinya dulu di rumah punya makan atau enggak, langsung saya ya Rasulullah. Bahasa gampangnya nanti urusannya mburi keri, punya makanan atau enggak punya makanan urusannya belakang.